Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Hasna Akila, biasanya dipanggil Hasna, dari kelas 10-6, absen 12. Ih, lihat deh, ini tuh bagus banget ya pemandangannya. Ada pantai, ada pegunungan yang tinggi, terus ini juga ada sawah-sawah yang numpuk-numpuk itu. Ini juga sunsetnya bagus banget, ada aurora. Terus ini juga ada lapisan tanah. Kira-kira ada nggak ya ilmu yang mempelajari tentang bentuk bumi? Kira-kira apa ya jawaban dari pertanyaan Nanas itu? Jawabannya ada dong, yaitu ilmu geografi. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata geos yang artinya bumi dan grafein yang artinya mencitrakan atau menggambarkan. Jadi secara etimologis, geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mempelajari bumi. Jadi ilmu geografi itu mempunyai dua objek studi. Yang pertama ada objek formal, sudut pandang terhadap fenomena geosfer. Yang kedua ada objek material atau materi-materi yang dijadikan untuk ruang lingkup geografi seperti gejala-gejala geosfer. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ilmu geografi itu mempunyai 10 konsep geografi loh. Apa aja sih? Penasaran kan? Yang pertama ada lokasi. Lokasi adalah letak suatu objek di permukaan bumi. Lokasi absolut dari Bandung Zoo itu terletak pada titik koordinat. Yang kedua ada lokasi relatif. Nah, letak ini tuh bisa berubah seiring dengan jalannya waktu. Letak ini juga berdasarkan suatu wilayah di sekitarnya. Seperti lokasi relatif dari Bandung Zoo ini terletak di Jalan Kebun Binatang nomor 17 Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, atau lebih tepatnya berada pada belakang bangunan Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung. Poin yang kedua itu ada jarak. Jarak itu merupakan ukuran jauh dekatnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jarak itu dibagi juga menjadi dua. Ada jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu merupakan hasil dari pengukuran, seperti jarak absolut dari rumah saya ke Bandung Zoo itu kurang lebih sejauh 15 km. Sedangkan jarak relatif itu adalah berdasarkan waktu tempuhnya, seperti jarak relatifnya jika kita menggunakan mobil, kita bisa menempuh selama 40 menit jika tidak macet. Jika macet, kita bisa menempuh waktu 1 jam. Yang ketiga itu ada keterjangkauan atau accessibility, yaitu tingkat kemudahan suatu objek atau daerah untuk dijangkau dengan sarana transportasi atau komunikasi, atau juga bisa berkaitan dengan medan yang ditempuh menggunakan transportasi tersebut mudah atau sulit. Keterjangkauan dari Bandung Zoo itu yaitu sangat mudah diakses karena berada di tengah-tengah kota yang mana jalannya itu jalan raya. Medan jalannya itu baik yang sehingga memudahkan transportasi apapun untuk menuju ke lokasi tersebut, ditambah dengan fasilitas jalan tol. Poin yang keempat itu ada pola. Pola itu kayak susunan, bentuk, persebaran fenomena atau objek yang ada di permukaan bumi. Seperti pola dari perjalanan dari rumah saya menuju Bandung Zoo itu adalah berkelok-kelok, lurus, dan teratur. Dan jika di dalam kebun binatangnya, yaitu menaik, menurun, lurus, dan berkelok-kelok. Poin yang kelima yaitu ada morfologi. Morfologi itu yaitu perwujudan dari bentuk daratan permukaan bumi sebagai hasil dari pengangkatan atau penurunan di suatu permukaan wilayah. Kondisi morfologis dari Bandung Zoo itu terletak pada tengah-tengah kota Bandung, yang mana kota Bandung itu termasuk dataran rendah, sehingga menjadikan suhu di sana itu relatif sejuk karena banyak pepohonan juga dan tanahnya subur. Yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pemusatan aktivitas di wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasial. Yang ketujuh ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu nilai suatu objek atau fenomena yang mempunyai kegunaan atau fungsinya yang berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Seperti nilai kegunaan dari Bandung Zoo ini mempunyai dua kegunaan, yaitu yang pertama dari sudut pandang wisatawan. Wisatawan bisa lebih mengenal lebih dalam tentang flora atau fauna yang ada di kebun binatang tersebut, yang mana flora dan fauna tersebut termasuk ke dalam satwa atau tumbuhan endemik atau langka.
Dan jika dari sudut pandang pemerintah, itu bisa menguntungkan karena bisa melindungi atau menjadi tempat penangkaran dari flora atau fauna endemik atau langka tersebut agar tidak cepat punah. Jadi di satu tempat itu bisa memiliki banyak kegunaannya tergantung sudut pandang orangnya tersendiri. Yang kedelapan, ada interaksi interdependensi, yaitu hubungan timbal balik antar objek atau fenomena yang saling menguntungkan yang satu dengan yang lainnya. Contoh dari interaksi interdependensi di Bandung Zoo itu adanya ketergantungan antara flora dan fauna dengan lingkungan abiotiknya. Pasti sebagai makhluk hidup membutuhkan air, cahaya matahari, makanan, dan lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kesembilan ada keterkaitan ruang, yaitu interaksi antar objek yang satu dengan yang objek lainnya yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh dari keterkaitan ruang di Bandung Zoo yaitu karena tanahnya subur sehingga menjadikan banyak pohon yang tumbuh dengan baik dan menjadi besar sehingga menjadikan suhu di sana itu lebih sejuk. Last but not least, ada diferensiasi area, yaitu perbedaan karakteristik antara satu objek dengan satu objek yang lainnya. Contoh dari diferensiasi area yaitu jika di Bandung Zoo itu memiliki beragam flora dan fauna yang dimiliki, sedangkan di Taman Nasional Komodo itu cenderung lebih banyak hewan komodo yang dipelihara daripada hewan yang lainnya.